Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau rakit sebuah PSU simetris ya. Dan di sini ada PSU simetris dan ini ada sedikit perbedaan ya dari PSU simetris yang dijual di pasaran ya. Dan ini ada PSU simetris buatan Audio Pro ya. Ini merek Boss. Dan di sini ada kelebihannya ya. Di sini ada keluaran 12 volt simetris dan 12 volt non simetris ya ini ya. Kelihatan? Nah, ini ada dua buah keluaran ya, dua macam keluaran, simetris dan non simetris. Nah, di sini. Dan tentunya ini komponen yang dipasang tentu yang berkualitas ya. Ini seperti transistor penaik tegangannya, penyetabilnya menggunakan 4 TIP41 ya, F, dan memakai dioda bridge ya, dioda sisir. Nah, kayak gini. Oke, langsung saja kita rakit ya. Di sini sudah aku pasang dioda sisirnya ya. Nah, kenapa saya pakai yang 5 ampere ini, tulisannya 606 berarti 6 ampere ini. Dengan tegangan 600 volt maksimal ya. Nah, kodenya karena kebanyakan dari pemula ya, sama-sama kita pemula ya, itu kalau ngerakit sebuah power atau merakit sebuah ampli itu kebiasaan pakai satu trafo ya. Kalau yang 5 ampere ya 1 biji itu menghandle semua dari komponen ampli ya, baik itu tone control, power, terus preamp mic atau master mixer ya, semua dihandle pakai trafo 5 ampere 1 biji itu ya, banyakan sih gitu. Nah, kan seharusnya ada 2 trafo ya untuk menghandle tone control sendiri dan untuk menghandle power itu sendiri ya, tapi kebanyakan cuma ada 1. Nah, di sini aku pakai yang 5 ampere untuk simetris, untuk penyuplai tone control dan sebagainya kecuali power ya. Nah, ini bisa dipakai di 12 atau 18 voltnya trafo ya ini. Oke, langsung saja ya. Kita solder. Kalau sudah terpasang kayak gini, tinggal kita potong. Oke. Kita rapikan lagi solderannya. Nah, kalau sudah, tinggal di sini ada pasang yang bagian kecil-kecil dulu ya. Ini bagian resistor 1K, ukuran 1K. Sini. Nanti biar pemasangannya kalau yang besar dulu kita kerepotan untuk penyolderannya ya. Dan di sini saya memakai MKM ya, yang 104. Oh ya, untuk pemasangan MKM ini tidak ada polaritasnya ya, bolak-balik sama. Oke, kayak gini ya.
Oke. Kalau sudah kita solder, nah, biar tidak semrawut ya ini. Oh ya, komponen kalau bisa pilih yang komponen berkualitas ya. Ini untuk menjaga efek dengung ya, biar tidak ada efek dengung, biar stabil di voltasenya ya, biar untuk menyuplai tone control, master mixer, dan bisa juga echo, itu tegangannya stabil ya di 12 volt. Jadi gunakan komponen yang berkualitas, jangan gunakan komponen-komponen yang murah meriah ya. Kalau kita pengennya hasilnya maksimal ya harus gunakan yang berkualitas. Oke, ini sudah terpasang. Kita di sini ada jemperan. Nah, untuk jemperannya kita gunakan dari pemotong kaki ya, bekas pemotongan kaki ini. Nah, kayak gini. Oke. Kita lihat dulu jemperannya ya. Ini jemperan dari ground ya. Jemperan dari ground menuju ke CT tengah ya. Memang jalurnya dibuat kayak gini dari pabrikannya. Oke. Dan kalau sudah kita jemper, tinggal, nah di sini ada lampu LED indikator, dan di sini ada resistor ukuran 1 kilo 1K ya. Kalau saya menyebutkan 1 kilo, kata teman saya itu kebanyakan ya. 1 kilo kalah sama martabak 1K ya. Katanya ini bahasa K, ini bahasa kerennya lah, bahasa masa kini ya. Sebenarnya bahasa 1K itu kan singkatan dari kilo, cuma orang menyebutnya lebih mudah 1K gitu. Ini cuma basa-basi ya. Dan kalau sudah kita jemper, tinggal kita kasih lampu LED, terserah mau warna apa, dan jangan lupa kutub positif negatifnya ya. Yang paling penampakan paling lebar itu negatif dan paling kecil itu positif. Jadi kita lihat jalur, ini ada ground, di sini ground. Ya, ini ground. Berarti yang sebelah atas itu ini ground ya. Yang pakai yang bagian main atau yang kutub paling besar ini. Nah, ini pakai ground, dan yang bawahnya plus. Kelihatan ya. Oke, gini ya. Oke, kita solder. Soldernya mulai kotor, jadi kurang pas ya untuk nyolder ini ya. Oke, potong dulu. Oke, tinggal kita kasih dioda zenernya dulu ya. Ini dioda zener ukuran 12 volt. Nah, di sini
Ini kalau kita butuhkan yang output tegangan 15 volt, kita pakai dioda zener 15 volt ya. Kalau untuk yang 12 volt, kita pakai 12 volt. Tinggal kita cuma ganti dioda zenernya saja untuk keluaran outputnya ya. Ini sesuai dengan tulisan saja. Nanti kalau pengen yang 15 volt ya tinggal kita ganti zenernya ini ya. Dan zenernya ini masangnya di sini ada segitiga yang ujungnya ada garis seperti petir ya. Nah, garis seperti petir ini melambangkan yang di zener ini ada garis hitam ini ya. Yang kuning kemasan ini polos berarti plus, yang ada seret hitamnya ini, ada garis hitamnya ini adalah min. Yang dilambangkan dengan petir ini ya. Oke. Jangan sampai terbalik untuk dioda ini ya. Oke. Tinggal kita solder satu persatu saja ya, biar tidak gagal paham ya. Nanti kalau kita pasang semua solder terakhir nanti kebingungan ya, penjelasannya kurang pas nanti. Ya satu-satu saja. Karena kemarin ada yang komplain tidak jelas, ini saya perjelas lagi, mudah-mudahan penjelasannya sudah dirasa jelas ya. Kalau zenernya sudah kepasang, nah baru kita pasang bagian yang besar-besar seperti elko yang ukuran 100 mikro atau yang 1000 mikro atau 2200 mikro ukuran 35 volt. Ini saya punya yang ukuran 2200 25 volt, jadi tidak apa-apa untuk kita pakai di 15 volt ya. Kalau di atas 25 volt ya harusnya 50 volt. Ini cuma ini sebagai contoh saja ya, kita hanya pakai di 12 volt atau 18 voltnya, jadi 25 masih aman. Oke. Dan ini kutub positif dan negatifnya jangan sampai terbalik ya. Untuk yang garis putih, ada garis putihnya itu negatif, yang hitam, maaf yang biru, hijau polos ini positif. Sampai kepribet ya. Oke, yang satunya ada di mana ya? Ini. Nah, kayak gini ya. Oke. Kalau kita pakai yang 1000 mikro juga tidak apa-apa. 2200 mikro juga tidak apa-apa, Bos. Yang penting voltnya ya. Ukuran volt itu mempengaruhi ya. Kalau kita pakai yang 15, otomatis pakai yang 25 di atasnya, biar tidak meledak elkonya ya. Jangan sampai dipres. Kalau ukuran mikro itu meskipun pakai yang 1000 tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ukuran volt, harus di atasnya yang kita butuhkan, yang kita pakai ya. Kalau pakai yang 15 ya 25 minim, pakai yang 25 ya harus 50 volt. Nah, ini sudah kepasang, tinggal elko yang kecil, ini filter ini ya. Nah, filter. Nah, ini dari elko besar ini difilter lagi ya, pakai elko 330 mikrofarad 25 volt. Nah, di sini saya pakai 330 mikrofarad, adanya di toko 50 volt. Nah, kebalik ya, tapi ini tidak apa-apa, harusnya kan lebih kecil, cuma tidak apa-apa karena stoknya ada yang di 50 volt. Oke.
tidak mempengaruhi ya, sama sekali tidak mempengaruhi. Semakin besar volt semakin bagus. Jangan dipres ya untuk voltnya ya. Untuk mikronya boleh kita besarkan, boleh kita press juga apa-apa kalau mikro. Seperti ketentuan 330 dikasih 450 ya nggak apa-apa. Tapi kalau volt mintanya 25 dikasih 16 ya jangan, nanti elko nya meledak. Kalau sudah gini tinggal kita rapikan satu persatu ya, biar tampak rapi. Ini masih belum rapi ya, kita sama-sama belajar. Oke, maklum ya. Nah, kalau sudah terpasang bagian tengah dan zener elko, sekarang tinggal elko kecilnya ini ya. Elko kecilnya ini sebagai filter setelah dioda zener untuk keluaran outputnya ini ya. Nah, di sini dipakai 100 mikro 25 volt. Oke, kita pakai 100 mikro. Nah, aku punya yang 100 mikro 25 volt persis. Nah, di sini. Oke. Yang satunya ini jangan sampai terbalik ya, posisi pemasangannya, bagian min dan plusnya. Oke, tinggal kita solder. Oke, dan potong untuk merapikannya ya. Oke. Oke, sudah. Ini kok gak sama kayak dijual di toko-toko ya. Maklum pelajaran ini. Oke, kalau sudah terpasang kayak gini, dan sesi terakhir adalah pemasangan TIP-nya. Ini sebagai penguatnya ya, agar tegangan tidak drop, itu diharuskan memakai TIP untuk simetris ya. Nah, ada juga yang pakai ICLM 7812 itu sudah digantikan dengan dioda zener ini ya, sebagai IC pembatasnya. Dioda zener ini sebagai penggantinya ya. Nah, ini TIP ini untuk penguatnya ya. Nah, ini TIP aku gunakan yang kelihatan 41C ya, dimana TIP 41C ini versi yang paling tinggi ya. Ini sekitar 80 watt kalau nggak salah, koreksi kalau nggak salah ya. Yang tipe F 41F itu sekitar 60 watt. Dan TIP saja yang tidak ada embel-embelnya huruf itu sekitar 30 atau 60 atau 40 wattan ya. Ini yang kelas paling tinggi ini, TIP 41C. Harganya juga beda ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal video, gunakan komponen yang berkualitas ya. Kalau ingin hasil yang memuaskan. Nah, ini saya gunakan yang cukup berkualitas ya. Kita pakaikan pendingin agar supaya tidak gampang putus. Ini juga 42C yang bagian min. Nah, untuk TIP 41 itu positif ya, dan yang 42 negatif. Jangan sampai terbalik ya. Bedakan antara NPN dan PNP ya. Bisa kalian lihat di
Google. Nah, oke. Oke, bisa kita potong sisa dari kakinya ya, agar tampak rapi dan menghindari konslet ya. Ini kita potong. Dan ulangi penyolderannya sekali lagi biar benar-benar nempel ya. Nah, setelah kita potong, oke, seperti ini ya. Ini tampak berisi ya ini. Ini ada lampu LED indikator sebagai tanda sinyal aktif. Kalau ini sudah tersuplai volt, dan kita pakai TIP yang ukuran wattnya paling besar ya, sekitar 80 volt nggak salah ini. Dan kita pakai dioda sisir atau dioda bridge, dan resistornya pakai yang apa itu, kalau orang yang warna biru-biru ini katanya metal film katanya. Dan ini pakai MKM ya, bukan Milar lagi ya, MKM ya, sama cuma lebih pakeman yang MKM ya. Dan dan elko nya kita pakai Nichicon ini. Nah, Nichicon semua. Oke, kita tes apakah keluarannya benar-benar stabil. Oh ya, sebagai perbandingan ya, aku juga punya. Nah, ini yang 15 volt rakitan dari pabrik ya. Ini sebagai perbandingan saja, tidak menyebutkan merek. Nah, di sini ada sama-sama TIP yang juga memakai 41C 42C. Di sini juga sama-sama memakai 2200 mikrofarad 25 volt. Nah, tapi keluarannya cuma CT ya, dan di sini lebih komplit. Ini bisa dipakai di 5 ampere, dan TIP nya dipakaikan pendingin dan memakai MKM, serta resistornya memakai metal film ya. Dioda zener sama 12 volt. Nah, cuma itu perbedaannya ya. Tapi sudah punya dua basis keluaran ya, CT dan non CT, bisa kita gunakan langsung. Ini biasanya kita pakai untuk mensuplai Bluetooth, dan ini untuk mensuplai CT nya, ini mensuplai tone control atau apa ya, master mixer, bisa kita gunakan dua-duanya juga bisa ya, tegangan tunggal sama CT nya. Oke. Apabila ada yang ingin merakit yang kayak gini, bisa tulis di kolom komentar. Ini saya sudah ada stok ya, agak banyak, 10 bijian. Ini bisa kalian pesan. Bagi yang subscriber bisa kita dapatkan diskon. Ini habisnya 25.000. Model kayak gini 25.000 ya. Kalau subscriber ya bisa kita rundingkan ya untuk pembeliannya. Bisa kalian pesan banyak, bisa melalui kolom komentar ya. Ini juga saya punya toko di
Shopee. Nanti saya jual di Shopee ya, dalam bentuk jadi atau dalam bentuk yang masih kosongan atau PCB ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya. Salam sukses.